tidak ada giliran, jadi ini full silahkan, karena yang reguler itu untuk hari Senin misalkan dari jam 9 sampai jam 12 itu hanya satu kelas, ya, kelas BS8. Sedangkan untuk kelas karyawannya sore itu cuma 2 kelas. Nah, jadi ini sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan tatap muka. Jadi pagi-pagi hanya satu kelas di WS8 dan jumlah di kelas reguler WS8 juga uh, normal, ya, tidak terlalu gemuk kelasnya. Yang ini juga bisa dikendalikan. Kemudian juga untuk kelas-kelas hari-hari yang lain, misalkan di hari Selasa, hari Rabu, sampai hari Jumat, itu kelas-kelas yang reguler dan karyawan itu jumlahnya ini masih bisa dikendalikan. Jadi silakan bisa luring ke kampus, ya, ikuti aturan-aturan dan arahan-arahan dari dosen, karena ini juga masih melihat kondisi pandemi yang semakin tinggi, ya, tapi bisa kita kendalikan karena melihat jumlah kelas dan jumlah mahasiswa tiap kelas yang relatif sedikit, ya. Nanti saya share jadwal ini supaya bisa dipelajari. Yang perlu diperhatikan yaitu ada pembagian bergiliran untuk kelas-kelas yang di hari Sabtu dan hari Minggu. Ini ada beberapa kelas yang untuk minggu bulan Juli awal, minggu-minggu ke-1 misalkan luring, ada yang daring, kemudian berikutnya luring, ada yang daring. Nah, seperti itu mohon diikuti supaya ketika juga Bapak Ibu dosen bisa mengingatkan keadaan-keadaan di kampus yang memungkinkan, ya, di kerumunan, kemudian ada yang tidak mematuhi prokes dan lain sebagainya. Untuk jadwal nanti akan di-share dan insya Allah mudah-mudahan ini berjalan, ya, dengan aman, tidak ada hal-hal yang terjadi di luar, kemudian tidak ada satgas COVID atau yang dari Pemkot atau dari mana-mana yang akan ada tidak atau ada membubarkan perkuliahan, ya, jangan sampai seperti itu. Mungkin untuk teknis nanti hal-hal lain bisa disampaikan, ada tambahan dari Kaprodi, ya. Kemudian untuk Akbar nanti menyusul, mungkin bisa diinformasikan jadwal dan lain sebagainya, karena untuk Akbar karena kelas dan mahasiswanya juga masih bisa normal sesuai bisa dikendalikan, maka saya kira tidak ada permasalahan, ya, untuk Akbar, karena Akbar dari jauh-jauh hari juga sudah melaksanakan tatap muka, ya, jadi perkuliahannya sudah ke kampus, ya, seperti biasa karena jumlahnya juga masih bisa dikendalikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai PTM ini, ya. Mungkin dari yang Kaprodi, dari Prodi, Bapak Ibu dosen ada tambahan silakan. Dari saya dicukupkan sampai di sini dulu. Maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wakil Direktur 1 Akademik, pada Pak Wawang yang telah menyampaikan pemaparannya, ya, pada sosialisasi pembelajaran tatap muka di Perguruan Tinggi Citra Buana Indonesia, khususnya di Amik Citra Buana Indonesia. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, ya, oleh Pak Wawang, di jadwal nanti
yang fix-nya akan di-share di WhatsApp group ya masing-masing kelas. Mohon nanti disampaikan kepada teman-teman yang tidak hadir pada kesempatan kali ini. Insya Allah mungkin nanti di grup Bapak Ibu dosen juga akan dibagikan untuk jadwalnya. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Wadir, jadi ini mohon kerjasama ya dari semua pihak supaya terciptanya kelancaran pada pembelajaran tatap muka nanti. Yang paling utama karena sekarang ya sedang naik-naiknya gitu tingkat bumi, jadi diharapkan untuk Bapak Ibu dan teman-teman nanti yang mengadakan pembelajaran tatap muka dimohon untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah disampaikan sebelumnya ya. Untuk dan teman-teman juga yang atau Bapak Ibu yang sakit mohon untuk tidak melakukan pembelajaran tatap muka saja ya. Sebaiknya mungkin secara itu tadi ya materi Pak Wadir akademik. Selanjutnya ada tambahan barangkali ya materi. Nanti kalau tidak ada tambahan materi kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Alhamdulillah di sini sudah gabung kurang lebih 90 lebih partisipan ya pada acara kita kali ini, dan di sini juga hadir beberapa dosen dan juga mahasiswa dari Akademi Pariwisata ya. Nanti kalau ada tambahan dari Akpar mungkin ada khusus kita tunggu saja ya informasinya. Kalau mau disampaikan sekarang juga mungkin boleh, atau nanti dijadwalkan berikutnya juga bisa ya. Jika ada mungkin nanti penyampaian tambahan dari Akademi Pariwisata ya dari Akpar. Saya lihat di sini juga ada yang gabung ya, Jang Hendi ya dari Akpar nih. Sepertinya hadir nih Ohe ya. Mana sehat Jang Hendi? Mungkin teman-teman yang lain juga ada yang dari Akpar ya. Alhamdulillah Pak, kebetulan lagi pelatihan jadi agak bentrok ini Pak sambil. Semangat ya, jangan hebat Ya, Pak. Latihan. Bagaimana Bu Wadir, mungkin ada tambahan ya? Bu Wadir udah gabung belum ya bersama kita nih? Belum nampak nih videonya. Bu Kaprodi, jika ada tambahan Bu langsung saja mungkin ya, dari baik dari Amik ataupun dari Akpar boleh. Karena kalau dilihat di jadwal kita ini sampai jam 12 ya. Sekarang baru jam 10 lebih 52 menit. Jadi masih ada waktu untuk tambahan materi, juga untuk tanya jawab nih dari Bapak Ibu dosen ataupun dari teman-teman mahasiswa ya. Jika ada yang ditanyakan langsung boleh pada forum kali ini. Kalau tidak ada tambahan materi, Bu Kajur bagaimana? Bu Kaprodi, Ibu Tia ataupun Ibu Ais Balilah, apakah sudah bergabung bersama kita? Mangga kalau ada tambahan Bu langsung saja, atau dari cukup Bu Kaprodi. Bu Ais ada bergabung bersama kita belum ya? Baik Pak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja penambahannya. Silakan Bu Kajur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak dari Amik Akpar. Terima kasih sudah dan untuk mahasiswa Amik Akpar juga terima kasih, semoga
dalam keadaan sehat semuanya. Sedikit penambahan untuk mahasiswa Akbar, mungkin mohon maaf Pak Kajur, kami akan jadwalkan kembali karena hari ini Ibu Wadirnya belum bisa bergabung karena kondisi kurang sehat. Beliau belum bisa gabung, jadi mungkin kami khusus untuk Akbar akan dijadwal ulang begitu aja Pak Wadir, Pak Kajumi, terima kasih. Baik, Bu Kaprodi, sama-sama. Jadi bagaimana yang kita ketahui ya untuk teman-teman atau Bapak Ibu dosen yang dari Akbar, insya Allah nanti kita akan jadwalkan ulang untuk sosialisasi pembelajaran tatap muka ini, karena sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Wadir ya, untuk teman-teman di Akbar ini sepertinya untuk jumlahnya sudah memenuhi syarat ya untuk dilakukan pembelajaran tatap muka. Jadi insya Allah tidak akan terjadi kerumunan yang mungkin nanti yang melanggar prokes seperti itu ya. Barangkali ada tambahan dari Ibu atau Bapak Sekretaris Program Studi, apakah sudah bergabung? Maksudnya sepertinya Miss Yuli ini bergabung ya, Miss. Ada tambahan, Miss? Barangkali, monggo. Atau gimana, Miss? No, I think. Okay, thank you so much, Pak Kajumi. Yes, Actually, I just see. Okay, thank you. I just see the program ya. Tapi nggak apa-apa lah, sedikit saja. Ya mungkin ya program tatap muka ini mungkin memang sudah ada ya di beberapa perguruan tinggi, dan insya Allah Citra Buana Indonesia akan melakukannya dan tidak lepas dari prokes yang harus kita ketatkan ya, dalam hal ini sangat betul sekali. Oke, saya sangat setuju sekali. Hanya mungkin untuk specially for hotel, tadi Pak Wadir Amik Akbar sudah, Pak Wadir Amik ya, Pak Wawan sudah menyampaikan that Akbar already done ya in proses KBM, dan itu pun ya alhamdulillah so far so good ya, it's no problem ya. But why not that we have to keep still our health is still going well ya. Tapi nggak masalah ketika kita tentunya harus lebih siap, lebih sedia lagi bagaimana memprotek diri kita. Senantiasa program perguruan tinggi Citra Buana Indonesia ini akan sesuai harapan ya, dengan mengedepankan prokes tentunya. Mungkin itu Pak Kajumi, mohon maaf tidak banyak talk to all the audience. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Waalaikumsalam. Selanjutnya barangkali ada tambahan dari Bapak Sekretaris Program Studi Amik CBI, apakah sudah bergabung bersama kita? Pak Zain, sepertinya belum terlihat ya, masih dalam perjalanan. Apakah ada ya? Baik, kalau tidak ada tambahan materi lagi dari pemateri, selanjutnya kita akan masuk tanya jawab ya. Pak Wadir, masih ada waktu kita ini kurang lebih 1 jaman lagi ya. Iya. Baik, teman-teman mahasiswa baik dari Amik ataupun dari Akbar, kita buka untuk sesi tanya jawab ya. Barangkali ada yang perlu dikonfirmasi lebih lanjut untuk pembelajaran tatap muka ini, maka langsung saja dinyalakan videonya ya, atau mengangkat tangan seperti itu ya untuk bertanya. Ada yang mau bertanya, diangkat tangannya. Atau dari Bapak Ibu dosen ya, Bapak Ibu dosen, mangga. Sepertinya ada dari Akbar juga ini, Ibu Yuli hadir ya, Pak Riswanda, Pak Indra. Boleh yang mau mengajukan pertanyaan langsung saja, silakan. Kita buka sesi tanya jawab. Ada? Mangga? Pak Dr. Iwan sepertinya juga sudah bergabung bersama kita nih. Monggo Pak Dokter, barangkali ada yang ditambahkan. Silakan. Pak Indra atau Pak Indra juga sudah bergabung sepertinya bersama kita. Mangga Bapak Ibu dosen ataupun
teman-teman mahasiswa ya. Jika ada yang dikonfirmasi lebih lanjut, kita masih ada waktu kurang lebih 1 jaman lagi nih ya untuk proses pembelajaran tatap muka ini depan ya. Silakan. Ada yang disampaikan? Jang Hendy barangkali yang sedang pelatihan, ada yang ditambahkan? Mangga. Boleh Pak, boleh Pak. Oh ya, silakan, mangga, Jang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Direktur AMIK maupun Direktur APAR, yang saya hormati Kaprodi AMIK, Kaprodi APAR beserta para dosen, yang saya hormati tadi Wakil Direktur Bidang Akademik, Pak Wawang, terima kasih atas kesempatannya. Begini Pak, yang ingin saya sampaikan bahwa dalam proses kegiatan pembelajaran tatap muka ini, yang ingin saya tanyakan itu sejauh mana kesiapan prokes kita. Tentunya kampus itu sudah sejauh mana. Kemudian karena saya lihat masih ada beberapa fasilitas yang memang belum melengkapi sesuai dengan standar prokes, ataupun secara rasio mahasiswa dengan rasio fasilitasnya belum sesuai standar. Kemudian karena kemarin kan kita sebagai evaluasi bersama saja ketika pembelajaran daring itu, tingkat efektivitasnya itu sangat, boleh dibilang sangat tidak maksimal sekali. Masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang memang secara materi masih tidak tercapai targetnya. Dan saya pikir mungkin apakah kan selama misalnya 1 tahun ini ada yang misalnya semesternya yang harusnya 6 bulan, tetapi sekarang itu 8 bulan masih belum UAS, ada juga yang sampai 9 bulan belum UAS. Nah itu bagaimana apa ya solusinya? Target pencapaian ataupun target kelulusannya sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Mungkin begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ujang Hendy ya dari Akademi Pariwisata yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Jadi ada 2 ya tadi mengenai kesiapan protokol kesehatan kampus dan juga mengenai ketercapaian perkuliahan ya di kampus CBI ini. Mangga atau kita tampung dulu, ada yang bertanya itu atau kita jawab dulu nih Pak Wadir atau Bu Wadir? Jawab dulu Pak. Oh, jawab dulu, mangga silakan. Ini Akbar atau gimana nih pertanyaan? Boleh mau dijawab oleh dari Amik oleh Pak Wadir atau dari Akbar sama Bu Uis barangkali mau dijawab Bu Uis? Monggo. Mangga mewakili saja semua Pak dengan Pak Wadir aja Pak. Iya. Silakan. Iya. Siap. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama mengenai kesiapan. Kalau dilihat dari kesiapan sebelum dilaksanakannya tatap muka sekarang ini, jadi sebenarnya kan tatap muka dilaksanakan oleh Akpar sebelumnya atau juga oleh AMIK untuk praktikum sebenarnya sudah dilaksanakan, dan ini untuk prokesnya bahkan untuk fasilitas-fasilitas yang dikhususkan untuk prokes, misalkan ada cuci tangan ya, meskipun ini kekurangan di ini tapi sudah maksimal ada di tempat-tempat strategis. Kemudian juga hand sanitizer juga sudah ya, karena kita ini sekarang sebenarnya hanya hanya mengesahkan aja sebenarnya ini kita mau tetap muka. Kalau sebenarnya kemarin juga sudah ada yang tetap muka sebagian ya, karena kita praktikum apalagi yang akpar ya, ini sudah yang teori juga kalau di akpar itu sudah dilaksanakan ya. Jadi untuk kesiapan insya Allah nanti ditingkatkan lagi khususnya untuk penjagaan dari satpam mungkin ya yang akan nanti keliling ya. Kemudian dari Bapak Ibu dosen juga yang harus lebih intensif karena kedekatan dengan mahasiswa ya. Kalau dosen itu benar-benar harus bisa mengingatkan ya
Kemudian untuk pertanyaan berikutnya mengenai ketercapaian materi ya, mungkin ini juga dialami oleh Amik juga ya. Di Amik untuk UTS atau UAS ya, khususnya CBI aja ya, itu tidak ada sampai 8 bulan atau 9 bulan tidak ada ujian, misalkan belum UTS belum UAS ya, masih semester 1 9 bulan. Itu kalau saya rasa itu nggak sampai terjadi seperti itu ya, karena ujian kemudian UTS UAS juga seperti biasa, tidak ada penundaan ya, tidak ada penundaan untuk ujian. Kemudian juga materi, nah itu nanti mungkin oleh dosen diperbaiki ya. Kalau daring pasti dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi memang dilaporkan penurunan yang drastis ya, kualitas pembelajarannya memang tidak maksimal ya. Ini juga harus jadi bahan kajian atau tugas pokok bagi dosen untuk menambal ya, meningkatkan kembali ketika bertemu. Jadi ada pengulangan khususnya materi-materi yang secara daring disampaikan. Nah sekarang bertemu mungkin di kelas balik lah mungkinnya sebentar. Kemudian untuk target kelulusan juga insya Allah itu tidak akan terbengkalai ya kalau kelulusan. Insya Allah untuk kelas T juga sekarang sudah selesai semester 6 dan 3 bulan ke depan sekarang sedang bimbingan ya. Dan insya Allah untuk bimbingan sudah difasilitasi, silakan bisa bimbingan di kampus. Yang kuliahnya hari Senin sampai Jumat silakan di kampus. Untuk hari Minggu diutamakan tidak ada bimbingan. Kalau ada bimbingan dari pagi ya, jam 8 sampai jam 11 ya, bisa diusahakan bimbingan di kampus ya. Tapi kalau misalkan takut atau ada hal-hal yang bisa ketemu mungkin ya tetap muka, apalagi bimbingan itu berdekatan, bisa juga daring atau bisa di tempat lain ya, mungkin lebih aman atau bagaimana ya, nanti bisa diatur oleh mahasiswa. Mungkin itu ya jawaban untuk pertanyaan dari yang Hendy, yang mudah-mudahan bisa diterima ya. Untuk masukan dari dosen juga silakan, karena ini lini terdepan dosen dan mahasiswa ketemunya itu sangat besar ya. Khusus untuk penilaian kepada Bapak Ibu dosen juga harap diperhatikan penilaian kehadiran misalkan ya, itu silakan fleksibel diatur sedemikian rupa. Bisa juga mahasiswa untuk kehadiran, misalkan untuk tugas dan kehadiran digabung ya. Siapa yang mengirimkan tugas hari itu berarti dia tuh hadir itu ya. Jadi tidak usah ada secara khusus mengisi absensi, tapi tugas harian itu benar-benar dilaksanakan dan dikirimkan, dan itu juga jadi nilai untuk kehadiran ya. Bisa seperti itu untuk Bapak Ibu dosen. Untuk hal-hal lain silahkan Bapak Ibu bisa sampaikan kalau ada masukan untuk peningkatan pelayanan kepada mahasiswa, silahkan disampaikan pada Bapak Indra ya. Silahkan kalau ada hal-hal yang bisa disampaikan terkait pembelajaran yang daring maupun yang luring seperti itu ya. Mungkin dari saya itu Pak Tisna, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wadir atas jawaban dari pertanyaan Ujang Hendy tadi ya, dari Akademi Pariwisata. Mudah-mudahan bisa memuaskan jawabannya. Selanjutnya Bapak Ibu dosen ataupun teman-teman mahasiswa, jika ada yang ditambahkan atau ditanyakan, mangga silakan langsung saja dinyalakan mikrofonnya langsung ya.
Ada yang raise hand lagi? Enggak. Dari Bapak Ibu dosen barangkali Pak Dr. Iwan, Pak Indra di sini sudah gabung ya, Bu Wike, Ibu Yuli, ya, Ibu siapa lagi ya? Bu Ois, ada yang tanyakan Bu Ois? Enggak? Sepertinya tidak, Pak. Silakan dilanjut, Pak. Oh, cukup ya Bu Ois ya. Ada banyak ini nama Ibu Ois ini. Ada Bu Ois Balila, ada Ibu Ois Tiar. Dari mana Bu Ois Tiar? Mahasiswa. Oh, mahasiswa ya Pak Wadir ya. Maka teman-teman mahasiswa ada yang tanyakan lagi? Silahkan. Tidak ada di ini aja Pak. Kalau tidak ada, kita tutup aja. Kalau tidak ada lagi yang ditambahkan, ada Pak Indra katanya ada tambahan, Maka langsung saja Pak Indra di on kan speakernya, silakan Pak. Di on kan speakernya Pak, sepertinya belum on nih speakernya Pak Indra, Mangga. Oke, di on kan. Silakan. On ya. Sudah Pak, Mangga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak, Mangga. Semoga pagi ini semua sehat-sehat semua. Amin, ya Allah, amin. Apalagi kalau kita baca berita semakin pusing, makin melunjak, wah bingung ya. Mudah-mudahan kita berserah diri ke Allah ya. Yang penting 3M atau 5M-nya tetap dijalankan. Ya. Terus kalau selama ada evaluasi selama proses daring kemarin, itu sebenarnya waktu cukup lama. Seperti misalnya contoh, kalau di saya di X1 MIKA, itu seperti hari ini sore ada pembelajaran mata kuliah dengan saya. Semalam, kemarin sore sudah diberikan materinya, dan bentuk atau bukti kehadiran sekaligus tugas harian ke-8 itu kan di sore ini dikumpulkannya. Artinya apa? Sebenarnya waktunya cukup panjang. Masalahnya kadang-kadang dengan waktu yang hampir 24 jam itu tidak juga sempat mengirimkan. Mungkin karena kesibukan atau karena sinyal atau faktor lain gitu. Jadi memang kondisi sekarang ya kita tidak bisa menyerah gitu. Harus dimaksimalkan. Apa yang bisa kita lakukan? Atau misalnya minggu yang lalu saya di PPKN terlambat memberikan informasi materinya, tapi saya tunggu sampai hari Minggunya. Jadi tetap diberikan waktu tidak hanya 1 jam 2 jam gitu. Sekalipun hanya menggunakan WhatsApp grup, itu paling tidak ada yang perlu diskusikan bisa gitu ya. Jadi sekadar evaluasi untuk daring kemarin, sebenarnya bisa ruang-ruang itu bisa kita isi gitu, kita bisa maksimalkan, tinggal bisa atau tidak. Nah masalahnya satu, kalau kuotanya tak ada, itu kan masalah besar. Tapi saya yakin mudah-mudahan kebagian kota yang ada bantuan dari Kemdikbud atau ke apa ya kementerian itu paling. Nah terus untuk luring atau luar jaringan atau konvensional tatap muka untuk kedepannya ya kita sepakat pastikan jangan ada yang takabur gitu. Sekarang pendapat itu kan terbagi dua. Ada mengatakan ini hanya rekayasa, hanya bla 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 ya. Terlepas dari masalah pemicunya itu, apakah rekayasa, apakah alamiah, yang jelas korbannya ada. Ya, jadi kita tetap jalankan apa yang diarahkan oleh pemerintah, oleh ulama, oleh buka agama. Jadi kalau nanti kita ada tatap muka ya prokes itu harus betul-betul dijalankan gitu. Jadi benar-benar pakai yang 3M lah minimal, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan seperti itu. Dan yang menurut ahli-ahli itu kalau memang merasa kurang sehat jangan paksain hadir, laporkan saja ke dosen masing-masing. Jadi ya kalau ada bukti tanda tidak sehat ya berikan. Gitu. Jadi tapi jangan pula jadi alasan untuk tidak hadir kan begitu. Wah merasa sayang ya nggak hadir misalnya seperti itu.
Jadi kalau memang kita tetapkan lakukan luring, ya kita sepakat semua tetap terapkan prokes itu. Yang saya jangan takabur itu, nggak ada, saya nggak mau pakai. Kan ada pemahaman yang begitu. Sampai sekarang mereka tidak meyakini itu ada. Sementara korban berjatuhan gitu. Jadi nauzubillah min dzalik, ya kita ikuti saja orang-orang arahan yang berwenang gitu, baik dari pihak pemerintah atau pihak pemuka agama. Mungkin tambahan seperti itu Pak. Jadi evaluasi yang daring seperti itu, yang kalau kita mau menuju ke luring, ya saran saya seperti itu. Ya, jadi ya empat kalah gitu ya. Yang penting kita jaga kesehatan, muka diri dan sebagainya. Demikian mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih kepada Indra atas tambahannya dan juga masukannya. Ya pada intinya tadi yang Yo sampaikan, mungkin kita tetap ya untuk pembelajaran tatap muka ini harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya, baik 3M-nya ataupun 5M-nya tadi harus tetap kita jalankan ya sebagai ikhtiar kita ya untuk tetap sehat seperti itu. Baik Bapak Ibu, barangkali ada tambahan lagi dari Bapak Ibu dosen ataupun pertanyaan dari teman-teman mahasiswa ya, silahkan langsung saja dinyalakan mikrofonnya. Silakan Pandu ya, mangga Pandu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua dosen semua dan semua rekan-rekan saya. Gini Pak, saya mau bertanya masalah daring. Kalau misalkan kan itu dibagi dua, luring sama daring kan ya. Kalau misalkan daring, apa sih namanya? Kalau misalkan minta tugas ke dosennya, terus sedangkan di grup kita nge-share minta tugas ataupun minta apa sih modul gitu, nggak ada responnya gitu Pak. Kalau misalkan di Japri juga sama gitu Pak, nggak ada respon. Itu penanganannya gimana Pak? Udah, itu aja. Ya gitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pandu Sugiri dari kelas apa ini? PS 13KA Pak. PS 13KA ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung dijawab Pak Wadir barangkali, enggak? Ya, Pak Tis. Ini lucu sebenarnya Pak ya. Kalau dosen mengabaikan atau nyuekin mahasiswa gimana gitu ya. Kalau saya sebaliknya Pak tuh PS13. Ini PS13 ya. Jadi untuk keluhan-keluhan tersebut silahkan bisa Japri sebutkan nama dosennya, itu aja solusinya ya. Karena kalau tidak disebutkan atau tidak kita misalkan di grup dicuekin udah gimana ke grup mahasiswa, mahasiswanya tidak merespon, kasihan juga ya. Ini dosen udah berikan tugas, ini ada juga sebaliknya mahasiswa yang minta tugas. Ini mahasiswa yang dikasih tugas ini tidak merespon atau tidak melaksanakan ya. Jadi silahkan kalau ada permasalahan bisa disampaikan Japri ya, sebutkan nama dosennya. Kemarin juga ada beberapa keluhan ya, ternyata kalau sama mahasiswa pelit nggak balesnya gitu. Kalau sama Kaprodi yang mungkin kemarin juga sudah diselesaikan, sudah bisa ya. Itu Pandu ya, mudah-mudahan bisa puas jawabannya. Ya baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih kepada Pak Wadir yang sudah memberikan jawabannya tadi. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang mengalami kasus yang sama tadi ya, seperti Pandu Sugiri ya dari PS 13KA, itu silakan saja bisa disampaikan ya melalui bagian akademik ya, baik ke sekretaris program studi ya. Untuk yang MIKA itu ada Pak Jen Lisa di situ, terus lalu ke ketua program studi ya
di KA ke Ibu Tia ya, Ibu Tia Nawati, ataupun yang manajemen informatika ke saya sendiri, nanti bisa disampaikan informasinya, ataupun mau langsung kepada Pak Wadir ya, ataupun Pak Direktur ya, mangga seperti itu ya. Jadi kita di sini pada intinya adalah Sivitas Akademika ya, semuanya akan melayani ya keluhan ataupun saran masukan dari teman-teman mahasiswa untuk tercapainya ya tujuan bersama ya di kampus Citra Buana Indonesia ini. Terima kasih pada Pandu Sugiri, nanti silakan bisa dikomunikasikan lebih lanjut ya apabila ada hal-hal yang harus diketahui oleh bagian akademik di kampus ini. Selanjutnya barangkali masih ada tambahan, ini masih ada waktu teman-teman, kurang lebih setengah jaman lagi acara kita nih kurang lebih. Ya, ada yang ditambahkan lagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa, mangga langsung saja, mungkin bisa dinyalakan videonya ataupun di-on-kan speakernya ya, jika ada yang mau ditambahkan ataupun ditanyakan, mangga silakan. Masih ada? Sepertinya sudah tidak ada ya. Bapak Ibu dosen ada tambahan? Barangkali masih ada tambahan? Sudah cukup sepertinya ya. Baik, kalau tidak ada lagi mungkin yang ditambahkan, kita tutup saja mungkin acara ini ya. Selanjutnya nanti untuk jadwal dan informasi yang lainnya insya Allah akan disampaikan ya melalui WhatsApp group. Mohon kepada teman-teman yang sekarang hadir nanti untuk menyampaikan ya informasinya ke teman kita yang sekarang tidak online seperti itu ya, atau bisa di-share di grup kelasnya masing-masing. Ya, terima kasih kepada Bapak Direktur, Bapak Wakil Direktur ya, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa yang sudah hadir pada kesempatan ini. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.